Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita katakan kita mau datang ke Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik. Nah, saat ini kita kembali belajar firman Tuhan di awal tahun 2025. Sebelumnya Om ucapkan selamat tahun baru, biarlah dengan tahun yang baru ini kita punya semangat yang baru untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang kesukaan orang benar. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami akan belajar kembali firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengurapan, baik yang hamba yang berbicara maupun yang mendengarkan. Bapa dalam sorga, biarlah firman-Mu menjadi benih iman, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar yaitu satu topik tentang kesukaan orang benar. Apa itu orang benar? Orang benar adalah orang yang hidupnya berjalan menurut firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang benar bukan orang yang menganggap dirinya benar atau menurut kebenarannya sendiri, tetapi orang yang berjalan seturut dengan firman Tuhan. Nah, kita akan baca satu ayat, yaitu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, tetapi nanti kita akan belajar ada 3 ayat yang akan kita pelajari. Sebenarnya Mazmur pasal 1 itu ada 6 ayat, tapi berhubung waktu kita akan belajar sampai 3 ayat aja. Nah, Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kita akan belajar yaitu di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dahulu. Nah, kita baca yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berbahagia, firman Tuhan katakan apa? Yang pertama itu tidak turut nasihat orang fasik. Berapa banyak kadang-kadang nasihat-nasihat itu tidak semuanya itu berfaedah. Bahkan banyak nasihat yang bisa mencelakakan hidup kita. Nah, tujuan nasihat itu sebenarnya apa? Kita baca di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang kelima. 1 Timotius pasal pertama ayat yang kelima dikatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, kita kalau memberi nasihat, yaitu kita harus berasal dari apa? Dikatakan firman Tuhan, nasihat itu harus dari kasih yang timbul dari hati yang suci. Nah, nasihat yang murni itu biasanya kita dapat dari siapa? Dari orang tua. Karena orang tua itu pasti mengasihi anak-anaknya, tidak ingin anak-anaknya celaka. Orang tua itu pasti punya hati yang normal ya adik-adik. Nah, orang tua itu pasti punya hati yang kasih, punya hati yang murni, tulus, tidak punya maksud-maksud tertentu terhadap anak-anaknya. Dia memberikan nasihat supaya anak-anaknya hidup tidak celaka, anak-anaknya supaya hidup berbahagia. Demikian juga dari guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan. Mereka memberikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, dan nasihat yang diberikan itu bukan cuma sekedar nasihat karena berdasarkan tugas sebagai guru sekolah minggu, tapi biar nasihat itu dibawakan selain sesuai dengan firman Tuhan harus didasari dari apa? Hati yang tulus, kasih dari hati yang suci dikatakan, dan dari hati nurani yang murni. Dan nasihat itu harus didasari dengan iman. Iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak kadang-kadang kita kalau mendengar nasihat itu seringkali memberontak, melawan, tidak suka. Nah, kita lihat, hati-hati. Banyak sekali nasihat-nasihat. Kadang-kadang anak-anak itu seringkali keliru dalam menanggapi suatu nasihat. Justru nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat yang baik itu justru diabaikan. Tapi justru nasihat dari teman-temannya, teman curhat, teman chatting, dan macam-macam, itu justru yang dituruti. Dan itu bisa menghasilkan suatu celaka yang besar. Nasihat yang menyesatkan kita lihat di dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2, dikatakan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Wahyu 2, ayat yang 14, dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaranya ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dalam suatu masa, pada waktu Bileam disuruh mengutuki orang Israel, Tuhan tidak mengizinkan. Bahkan pada waktu dia mau berjalan, hampir aja dibunuh oleh malaikat Tuhan kalau keledai Bileam tidak berbicara. Karena tidak berhasil mengutuk orang Israel, Bileam akhirnya mulai berpikir. Dia orang yang cerdik. Akhirnya gimana? Dia menasihati Balak supaya apa? Memancing orang Israel supaya jatuh di dalam dosa. Pada waktu Bileam mau mengutuk, ada Tuhan di pihak orang Israel, sehingga apa? Kutukan itu tidak berhasil. Tetapi Bileam tahu kalau ada Tuhan, tidak mungkin siapa yang berani melawan, siapa yang dapat melawan. Bagaimana caranya supaya orang Israel itu menjadi lemah? Dia pancing orang Israel itu menjauh dari Tuhan, keluar dari perlindungan Tuhan, yaitu dengan jalan membuat mereka berdosa. Mereka memakai perempuan-perempuan Moab yang cantik-cantik supaya mengajak orang Israel untuk berbuat dosa. Dan setelah orang Israel berbuat dosa, apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman kepada orang Israel itu.
Nah, Bileam memberikan nasihat yang membuat orang Israel menjadi tersesat. Berapa banyak? Kadang-kadang kita mendengarkan nasihat yang benar seperti Om katakan tadi. Nasihat orang tua, nasihat hamba Tuhan. Itu diabaikan. Tidak cocok. Tidak sesuai dengan zaman. Tidak sesuai. Mama itu zaman apa? Sekarang zaman Tuhan kan sudah beda seperti itu. Akibatnya mereka mengabaikan nasihat dari orang tua. Dan ikut nasihat dan kelakuan dari teman-teman. Dari dunia. Dari TV, dari tontonan dan macam-macam. Akibatnya hidupnya menjadi rusak. Contohnya siapa? Kita lihat salah satu contoh orang yang tidak mau mendengarkan nasihat yang betul, tetapi justru menurut nasihat yang salah, sehingga menghasilkan suatu kehancuran yang luar biasa dan kerusakan masa depannya, yaitu Rehabeam. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 12. Jadi perhatikan, adik-adik, kalau ada gurumu berbicara, kalau ada orang tuamu berbicara, dengarkan. Dengarkan sampai selesai orang bicara. Jangan dari kecil belajar, mendengar sedikit tetapi cepat-cepat menjawab. Belum dengar banyak, sudah menjawab. Dan itu akan menjadi gaya hidupmu. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Jangan jadi anak-anak zaman sekarang. Lambat mendengar, cepat berkata-kata. Cepat membantah. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Roh berontak. Akibatnya apa? Hati-hati, orang yang tidak suka dinasehati, hidupnya akan celaka. Tetapi orang yang suka mendengar nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya akan dilindungi. Kata firman Tuhan di dalam Amsal, barang siapa yang mendengarkan nasihat, dia adalah orang yang bijak, adik-adik. Nah, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja, salah satu contoh orang yang tidak mau mendengarkan nasihat yang betul, itu adalah Rehabeam. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-6 dahulu. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apa nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Pertama, Rehabeam bagus, mempunyai sesuatu kemauan untuk meminta nasihat dari orang tua-tua. Orang tua-tua yang mendampingi ayahnya Raja Salomo. Raja Salomo itu seseorang yang punya hikmat yang luar biasa. Dan kalau ada orang yang ada didampingi Salomo, yang mendampingi Salomo, itu pasti bukan orang sembarangan. Pasti orang yang punya hikmat juga. Sehingga Salomo masih minta nasihat kepada orang-orang tua itu. Kepada orang-orang pada zamannya. Tetapi Rehabeam setelah meminta nasihat, apa yang dilakukan? Dia tidak mendengarkan. Dia menolak nasihat itu. Bahkan apa yang dilakukan? Kemudian kita baca ayat yang ke-8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Bayangkan, dia meminta nasihat kepada orang-orang muda. Padahal orang-orang muda ini justru mereka tidak berpengalaman. Mungkin berhikmat, mungkin punya kepandaian, mempunyai ilmu pengetahuan. Tetapi di dalam hal pengalaman hidup mereka belum. Berapa banyak anak-anak muda merasa pinter, merasa dirinya bisa, mampu karena pendidikan. Tapi perhatikan adik-adik. Kehidupan itu bukan cuma melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tetapi pengalaman hidup, proses hidup itu sangat penting membentuk seseorang. Bukan cuma otaknya tok, tetapi karakter, watak, mentalitas itu dibentuk melalui proses hidup dan itu membutuhkan waktu. Jadi butuh waktu. Dan kalau kita meminta nasihat, biarlah kita selalu meminta nasihat kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, terutama orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Orang-orang yang paham akan firman Tuhan, yang mengerti dan mau melakukan firman Tuhan, biarlah kita bisa meminta nasihat. Juga meminta nasihat kepada orang tua. Jangan dianggap orang tuanya gaptek, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Kadang-kadang dikatakan orang tuanya mungkin diktator atau gimana macam-macam, adik-adik. Tapi kita belajar untuk taat menurut nasihat, tidak turut nasihat orang fasik, seperti yang dilakukan oleh Rehabeam, seperti yang dilakukan oleh Balak menurut nasihat dari Bileam, menyebabkan orang Israel berdosa.
Tapi biarlah kita tidak menurut nasihat orang fasik, tetapi menurut nasihat orang yang bijak dan orang yang benar, yaitu orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Belajar dari kecil untuk mau taat, untuk mau mendengarkan nasihat dari orang tua, dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberikan nasihat kepada kita. Kemudian dikatakan, kita baca lagi di dalam Mazmur, pasal yang pertama tadi dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, apa itu berdiri di jalan orang berdosa? Apa yang dilakukan orang berdosa itu? Orang berdosa itu adalah orang yang suka melawan, melanggar firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh orang berdosa adalah sesuatunya adalah sia-sia. Dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-8. Apa yang dilakukan orang yang ada di bawah kolong langit itu semuanya sia-sia. Melakukan hal-hal jasmani, ingin terkenal, mungkin melakukan ini dan itu, belajar ini dan itu. Tetapi kalau hidupnya tidak memikirkan hal-hal yang kekal, adik-adik, hal-hal rohani, adik-adik, itu sia-sia, hanya dibawa sampai dikubur. Setelah dikubur, semuanya ditinggalkan. Tinggal apa yang kita lakukan di dunia yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang dibawa, yang lainnya tidak. Dikatakan apa? Di dalam Pengkhotbah pasal 12. Berarti kalau gitu belajar percuma, Tidak. Orang belajar itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau terlalu ambisi untuk belajar dan meninggalkan hal-hal rohani, pelayanan ditinggalkan dan ibadah ditinggalkan hanya untuk belajar dan belajar, berlatih dan berlatih, itu pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Salomo. Dikatakan apa? Di dalam Pengkhotbah pasal 12. Ayat yang ke-8. Perhatikan. Ini Salomo, orang yang berhikmat. Dia katakan, aku mengejar hikmat lebih daripada orang lain. Aku mengejar sesuatu lebih daripada orang lain. Tetapi pada akhir kata, dia mengatakan apa? Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-8. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Ini sesuatu yang aneh. Kesia-siaan atas sesuatu yang sia-sia. Jadi semua yang dilakukan seolah-olah orang berkata menjaring angin. Sesuatunya tidak ada yang berguna. Dikatakan apa? Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa yang dilakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mengejar sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi tidak untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah melakukan hal yang sia-sia. Dan itu yang dikerjakan oleh orang-orang berdosa. Melakukan hal yang sia-sia, buang waktu, tidak ada sesuatu pun yang dikerjakan untuk hal yang kekal. Tapi kalau adik-adik, kadang-kadang lihat, seneng kali mendengarkan lagu anak-anak sekolah minggu. Kadang-kadang ada anak tim choir bernyanyi untuk Tuhan dari kecil-kecil sudah melayani Tuhan. Senang sekali melihatnya. Karena apa? Apa yang dilakukan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tetapi kalau kita mengejar hal-hal duniawi, adik-adik, sekolah sampai S3 apa enggak boleh? Boleh. Tetapi kalau semua itu hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, itu hanya dibawa sampai ke kubur. Setelah itu selesai. Tetapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, walaupun itu hal kecil, mungkin apa? Membersihkan bangku sekolah minggu, mungkin datang lebih awal sekolah minggu, bangku-bangkunya yang masih kotor dibersihin sendiri, walaupun tidak ada yang nyuruh. Itu tidak ada yang melihat. Tetapi mata Tuhan melihat dan akan membalas apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, terutama untuk Tuhan. Dan itu akan dibawa terus sampai kepada kekekalan. Jadi sejak kecil belajar untuk berpikir untuk hal-hal yang kekal. Kadang-kadang sering kali melihat, bukan kadang-kadang, sering kali melihat seseorang, temannya pinter sekali, adik-adik, juara. Tetapi setelah baru berapa lama tidak ketemu kaget. Kamu tidak tahu ya? Kenapa? Anak ini sudah dipanggil Tuhan. Anak ini sudah dipanggil Tuhan. Kepinterannya dan segala sesuatunya untuk apa? Ya cuma hanya untuk dikenang sementara waktu. Kemudian akan dilupakan orang. Dia pernah pinter, dia pernah juara, akan dilupakan orang. Tetapi kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Itu tidak sia-sia. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan hati yang tulus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Karena itu jangan berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Melakukan hal yang sia-sia. Salah satu contohnya adalah apa? Buang waktu untuk main game. Buang waktu untuk buka HP. Kadang-kadang Om sering kali melihat di dalam puji-pujian, kadang-kadang di dalam mendengarkan firman Tuhan, orang-orang masih buka HP. Kadang-kadang buka HP-nya bukan untuk lihat ayat, tetapi untuk nge-search macam-macam, jawab WA dan macam-macam seperti itu. Itu adalah hal sia-sia. Di dalam suasana yang kekal, tetapi melakukan hal sia-sia. Itu adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Adalah suatu kebodohan. Datang sekolah minggu hanya untuk rame-rame, hanya untuk tukar-tukaran game, omong-omong satu dengan yang lain, tidak dengarkan firman Tuhan. Itu adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Berada di hal yang kekal, tetapi melakukan hal yang sia-sia. Karena itu dikatakan apa? Orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Jalan orang berdosa itu belum tentu dia membunuh, mencuri, berzina. Belum tentu. Tetapi orang yang tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, dia disebut sebagai orang yang jahat. Seperti hamba. Dikatakan, hai hamba yang jahat dan pemalas. Tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah dianggap sebagai orang yang jahat. Orang berdosa. Tetapi orang yang berbahagia itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga dikatakan, kita kembali ke Mazmur pasal yang pertama tadi. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa itu pencemooh? Aku tidak suka mencemooh kok aku nggak suka membuli orang. Perhatikan, apa itu pencemooh? Kita baca di dalam Amsal 13 ayat pertama. Definisi Tuhan terhadap pencemooh adalah Amsal 13 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, sering melawan, itu disebut sebagai orang pencemooh. Karena orang tuanya mungkin sudah tua, tidak pinter gitu. Jadi kalau ngomong nggak dianggap gitu. Kadang-kadang kalau ngomong sudah mah, jangan cerewet seperti itu. Itu disebut sebagai orang pencemooh. Orang yang pencemooh hidupnya tidak akan berbahagia, kata firman Tuhan. Terus kemudian apalagi pencemooh itu? Kita baca di dalam Amsal 15 ayat yang ke-12. Amsal 15 ayat 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Pencemooh itu adalah orang yang tidak suka ditegur, tidak suka mendengarkan nasihat. Kalau ditegur marah, ngambek, mungkin dimarahi atau ditegur guru sekolah minggunya. Sudah, aku besok tidak mau ke sekolah minggu lagi. Guruku itu apa cerewet, mamaku aja tidak pernah negur aku, kok kamu negur aku. Kamu siapa? Emangnya mamaku? Seperti itu. Orang yang tidak suka ditegur, orang yang tidak suka dinasehati, itu seorang pencemooh. Dan firman Tuhan katakan apa? Orang itu tidak berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang tidak suka ditegur, itu adalah orang yang duduk dalam kumpulan para pencemooh. Melawan orang tua berarti melawan Allah. Melawan orang tua rohani berarti melawan Allah. Berarti dia mencemoohkan Allah dan hidupnya tidak akan pernah berbahagia. Karena itu belajar adik-adik dari sejak kecil untuk belajar taat, mau ditegur, apalagi kalau salah. Itu kalau ditegur cepat bertobat, jangan cari alasan macam-macam A, B, C, D. Belajar jadi orang yang mau ditegur, mau mendengarkan nasihat orang tua, supaya kita jangan masuk di dalam kumpulan pencemooh. Kemudian di dalam Amsal 21, ini definisi dari pencemooh. Tidak suka dinasihati, itu pencemooh. Tidak suka mendengarkan nasihat orang tua, orang yang lebih tua, itu juga seorang pencemooh. Dan dikatakan di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-24. Amsal 21-24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Orang yang kurang ajar dan sombong. Zaman sekarang adik-adik, ya toh, tata aturan, tata krama itu mulai ditinggalkan. Contoh hal kecil, kalau ada orang tua duduk di depan, kadang-kadang anak-anak itu lari seenaknya sendiri, bus, tidak bilang permisi. Mungkin kalau orang Jawa ngomong kula nuwun, langsung aja lewat. Kadang-kadang sambil megang HP, waduh,
ngetik, berjalan di depannya orang tua lewat gitu aja, tidak bilang permisi. Itu orang yang kurang ajar. Itu orang yang sombong, orang yang angkuh. Dan orang yang angkuh dan kurang ajar itu disebut sebagai pencemooh. Dan firman Tuhan katakan apa? Hidupnya tidak akan pernah berbahagia. Buktinya banyak orang yang sombong, angkuh, hidupnya berbahagia sampai di dunia. Setelah itu, hidupnya tidak akan pernah berbahagia karena akan menghadapi hukuman yang kekal. Jadi perhatikan adik-adik, dari kecil jangan sampai kita menjadi seorang pencemooh. Tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur, kurang ajar, angkuh, itu seorang pencemooh. Bahkan kadang-kadang suka mengeluarkan kata-kata yang sembarangan, seenaknya sendiri. Kalau ada temannya datang, bilang, modelmu kayak gentong. Hati-hati, lo cuma guyonan aja lo. Hati-hati, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-12. Kita baca. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Jadi jangan sembarangan, baik melalui perbuatan, melalui sikap hidup, bahkan melalui perkataan, jangan sampai kita masuk di dalam kumpulan pencemooh. Firman Tuhan dikatakan Matius 12 ayat 36 sampai ke 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jangan seenaknya ngomong, jangan seenaknya bercanda, adik-adik. Apa yang kita katakan itu ada akibatnya. Belajar dari kecil, berpikir sebelum berkata-kata. Jangan berkata-kata baru dipikir, aku tadi ngomong apa ya, kok salah. Terlanjur, baru minta maaf, akibatnya dahsyat. Karena itu berpikir lebih dahulu, baru berkata-kata. Jangan dibalik, berkata-kata dahulu, baru difikirkan apa yang dikatakan. Itu orang yang kurang ajar, itu orang yang angkuh, ngomong gak difikir. Seperti itu adik-adik. Karena itu belajar dari kecil. Melalui firman Tuhan di awal tahun ini, kita biarlah menjadi orang yang berbahagia, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian kita lanjut. Di dalam Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kita lanjut, ini ayat yang kita baca tadi. Mazmur pasal yang pertama, kita kembali. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka merenungkan serta melakukan firman Tuhan, itu tidak akan pernah rugi. Karena apa? Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-119. Ini dikatakan oleh Daud. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, suka akan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan, dikatakan apa? Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Daud itu orang yang mengalami hal-hal yang tidak enak dari sejak kecil. Bahkan setelah diurapi pun masih mengalami proses yang tidak enak. Tetapi orang bisa terlihat, orang itu suka akan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya. Dia mempunyai kekuatan di dalam menjalani proses hidup. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan. Orang yang suka berdoa, firman Tuhan itu akan menjadi rema. Dan kekuatan rema dari firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalani proses hidup adik-adik. Dari kecil, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi bisa terlihat dari apa? Bagaimana mereka lolos dan lulus pada saat menghadapi tantangan-tantangan ini. Kalau orang itu suka akan firman Tuhan dari sejak kecil, merenungkannya seperti Raja Daud. Dari kecil, dia suka akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga pada waktu mengalami proses hidup, bahkan pada waktu di Siklak adik-adik, seluruh anak buahnya yang menjadi pegangan sandarannya dia akan membunuh dia dengan merajam batu sampai mati. Tetapi karena firman Tuhan itu yang menjadi pegangan Daud, Tuhan yang menjadi kekuatan Daud. Daud meneguhkan hatinya. Dari kondisi yang down, Tuhan angkat sampai memperoleh jarahan atau memperoleh hadiah yang luar biasa besar. Belajar dari sejak kecil, suka untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dan apa faedahnya suka merenungkan firman Tuhan? Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya 48 ayat yang ke-18.
Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, kita baca ayat 17 dahulu saja. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Orang yang suka belajar firman Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, orang yang suka berdoa, Tuhan akan mengajarkan apa yang memberi faedah di dalam hidupnya. Dia tidak akan buang waktu sia-sia. Apa yang Tuhan berikan, talenta dari sejak kecil, itu akan menjadi suatu faedah. Faedah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi sesuatu yang berguna, bahkan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dikatakan apa? Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tahun depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Orang tua kalian tidak tahu apa yang terjadi. Om tidak tahu apa yang akan terjadi. Guru-guru tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi orang yang suka akan firman Tuhan, suka dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan, Tuhan jamin dikatakan apa? Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan akan menetapkan langkah kita. Jalan apa yang kita tidak ketahui, Tuhan yang maha tahu. Dia akan menuntun di jalan yang harus kita tempuh. Bahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, itu akan memberi faedah kepada hidup kita. Di bumi sampai pada kekekalan, adik-adik. Nah, kemudian dikatakan apa? Ayat 18. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, dikatakan apa? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkannya siang dan malam, bahkan melakukannya, walaupun dunia kondisinya mengerikan, kita tidak tahu, betul-betul tidak tahu tahun ke depan itu apa yang terjadi, bencana alam dan macam-macam. Kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan akan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah seperti sungai yang nggak pernah kering. Sukacita itu terus mengalir dalam kondisi kepepet. Kadang-kadang sering kali mengalami masalah yang berat. Tetapi firman Tuhan pada saat berdoa, hatinya melekat pada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan sejahtera yang dari Tuhan. Itulah kekuatan kita untuk menghadapi masalah yang saat ini kita hadapi, bahkan yang tahun-tahun yang akan datang. Dan sejahtera itu akan terus menuntun kita berlimpah-limpah. Dan dikatakan seperti gelombang laut yang nggak pernah berhenti. Satu saat kesukaan akan berhenti. Dunia akan berkabung. Tetapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, dikatakan apa? Damai sejahteranya seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Sukacita itu akan terus dibawa sampai kepada kekekalan. Karena itu belajar, adik-adik. Belajar dari sejak kecil. Suka berdoa. Suka untuk merenungkan firman Tuhan. Hidup kita akan dipimpin oleh sejahtera yang dari Allah. Kemudian kita lanjutkan, yaitu di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita lanjut. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, perhatikan adik-adik, apa saja yang sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Bukan apa saja menurut kehendak kita, karepnya kita sendiri, tetapi apa saja yang sesuai dengan firman Tuhan yang diperbuatnya, apa? Dikatakan akan berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat. Jadi hidupnya itu menjadi hidup yang memberi dampak seperti tadi Om katakan. Bukan menjadi hidup yang sia-sia seperti anak-anak lain. Kalau anak-anak lain menghabiskan waktunya bermain game dan macam-macam, anak Tuhan juga sama. Tidak ada bedanya. Karena itu berapa banyak di kemudian hari hidup anak-anak Tuhan tidak ada bedanya dengan orang dunia. Bahkan lebih jahat daripada orang dunia. Orang dunia pun tidak melakukan, anak Tuhan justru melakukan kejahatan yang lebih daripada orang dunia. Karena apa? Orang yang sudah mengenal kebenaran tetapi mengingkarinya, hatinya menjadi keras seperti iblis. Karena itu belajar dari sekarang, yaitu biarlah hidup kita sesuai firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran
air, hidupnya terus berbuah, bukan cuma segar tok. Kalau segar tok, Tuhan lihat, pada waktu Tuhan berjalan di suatu jalan, kemudian dilihat di pinggir jalan ada suatu pohon, dilihat, waduh, ini daunnya rimbun ini. Terus kemudian mau ngambil buah, dicari buahnya nggak ada. Apa yang dikatakan? Pohon itu dikutuk oleh Tuhan sampai kering. Hidup anak Tuhan yang hanya gemuk untuk dirinya sendiri, daunnya bagus, mungkin pelayanannya bagus, kelihatannya, wah dipuji kanan kiri adik-adik. Wah ini anak lu rajin tekun seperti itu. Tetapi hanya untuk dirinya sendiri, satu saat hidupnya akan menjadi kering. Kenapa? Tidak memberikan dampak apa-apa, tidak ada memberikan faedah apa-apa. Tetapi seorang anak Tuhan mungkin tidak terkenal, mungkin ya pelayanannya tidak terlalu dianggap orang. Tetapi kalau dia suka berdoa, mendoa syafaatkan seseorang, mungkin orang tuanya, mungkin temannya, sehingga orang tuanya itu akhirnya bertobat, selamat adik-adik. Bahkan orang tua mungkin atas temannya itu bertobat, dan temannya ini menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Karena doa syafaatmu itu adalah pohon yang menghasilkan buah. Kita menjadi pohon yang berbuah, berdampak buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Dikatakan Filipi pasal 1, contohnya. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 11. Bentar. Filipi pasal yang pertama. Kita baca aja Kisah 18 ayat 27. Ini Om salah catat. Kisah 18 ayat yang ke-27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi apa? Seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya. Om pernah dengar suatu cerita. Ada seorang, dua hamba Tuhan bersaudara. Kemudian karena ada sesuatu masalah, mungkin pengajarannya gimana, akhirnya dia ditolak di dalam pelayanan. Di akhir hidupnya, seseorang ini sebenarnya sudah ibaratnya terbuang lah. Kemudian, dia mungkin sudah putus asa. Waduh, hidupku kayak gini ya. Tapi dia bertobat sungguh-sungguh. Di akhir hidupnya, satu anak muda datang kepada dia untuk didoakan, didoa syafaatkan. Mungkin pelayanan tidak kelihatan, cuma mendoakan anak muda terakhir dan kemudian setelah itu dia meninggal. Tetapi siapa yang didoakan anak muda itu? Dia seorang yang bernama Reinhard Bonnke. Di Afrika dia menghasilkan banyak jiwa, jutaan jiwa. Karena doa syafaat satu orang yang sudah terbuang ini sebenarnya. Tuhan sanggup adik-adik untuk membuat kita menjadi berbuah asal kita tulus. Mungkin pelayanan kita tidak tampak, tidak kelihatan seperti itu. Orang ini mungkin bagi orang lain, bagi gereja-gereja lain dia sudah terbuang karena dia melakukan kesalahan. Tetapi di akhir hidupnya dia bertobat sungguh-sungguh. Mungkin dia minta dipulihkan oleh Tuhan dan Tuhan pulihkan menjadi pohon yang berbuah. Kelihatannya buahnya cuma satu. Dipetik dari buah ini, bijinya ditabur dan menghasilkan banyak jutaan buah jiwa-jiwa. Karena jangan putus asa. Mungkin kalian menganggap, waduh hidupku ini kok kayak gini ya. Aku ini tidak bisa apa-apa. Tetapi di dalam hidupmu Tuhan sudah kasih satu talenta. Lakukan talenta itu. Mungkin kalau kita belum tahu, kita berdoa. Dan yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Mungkin nggak bisa apa-apa. Mungkin. Cuma bersih-bersih gereja. Tetapi jangan dilihat. Belum tentu orang yang bisa berkhotbah upahnya lebih besar daripada orang yang bersih-bersih di gereja. Mungkin orang yang berkhotbah itu, dia mendapat upahnya lewat puji-pujian, dipuji di sana-sini. Tapi orang yang membersihkan gereja, tidak ada yang lihat. Tetapi mata Tuhan melihat. Orang-orang datang gereja merasa, waduh nyaman ya gereja ini, bersih ya. Seperti itu. Orang menjadi sukacita. Itu pun suatu buah. Menjadi pohon yang berbuah. Adik-adik. Jangan menjadi pohon yang rimbun daunnya. Ramai pelayanannya tetapi tidak memberikan dampak. Tapi biarlah kita menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia menjadi pohon yang berbuah. Apa saja hidupnya yang dia lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan
berhasil. Dan dikatakan apa? Yang daunnya tidak layu. Daunnya tidak layu. Berapa banyak sekarang dunia mengalami macam-macam masalah dan goncangan-goncangan ujian dan macam-macam. Ibaratnya panas terik sehingga pohon-pohon menjadi layu daunnya, kering dan mati. Tetapi anak Tuhan yang hatinya melekat, suka akan firman Tuhan, suka duduk diam untuk berdoa, dia ibarat ditanam di tepi aliran sungai. Hati-hati, daunnya tidak layu. Lu katanya tidak perlu daun. Daun tetap perlu untuk fotosintesis. Dengan adanya daun, dengan kehidupan pelayanan kita, kita pun dengan fotosintesis, yaitu kita menjadi segar. Dan pada saat kita segar, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bisa untuk menghasilkan buah. Jadi penting sekali. Daun ini penting, tapi bukan untuk cuma bagus tok, rimbun tok, tetapi dipakai untuk suatu proses sehingga bisa menghasilkan buah. Banyak sekali daun-daun saat ini layu, kehidupan banyak sekali. Mulai euforia pelayanan sudah mulai luntur karena dunia, karena macam-macam persoalan. Wis aku tidak melayani lagi, wis. Susah hatiku nih. Bebanku berat. Itu seperti daun yang layu. Tapi biarlah adik-adik menjadi orang yang berdampak, yang berguna, berdoa syafaat. Setiap pelayananmu diperkenan oleh Tuhan. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidupmu akan segar. Dikatakan di dalam Yesaya, pasal yang ke-40. Yesaya 40 sebagai ayat terakhir. Yesaya pasal 40, ayat 29 sampai yang ke-31. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang hidupnya ditanam di tepi aliran air, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menjadi kuat, gemuk, subur, daunnya hijau. Daun itu dipakai untuk menyerap sehingga terjadi proses fotosintesis dan hidupnya menghasilkan buah. Sehingga apa saja firman Tuhan katakan apa? Yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita kerjakan pun tidak akan pernah sia-sia, tetapi kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup kita berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kesukaan orang benar. Dan orang benar yang kesukaannya akan firman Tuhan, hidupnya pasti berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan. Ajari kami mempunyai kesukaan di dalam firman-Mu, kesukaan di dalam berdoa, kesukaan di dalam hal-hal rohani, sehingga hidup kami segar dan kami mempunyai menghasilkan buah di dalam kehidupan kami, berdampak, bukan menjadi hidup yang sia-sia, yang gak berarti akhirnya ditebang oleh Tuhan, tapi biar kami hidup menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah firman ini menjadi benih iman dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua, mulai saat ini sampai tahun-tahun yang ke depan. Tuhan tetap beserta kami sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.